channel Belajar Corner Student bersama saya Jum Adil Dwi Susra SEMM, dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital. Pada sesi video kali ini, Ananda mahasiswa yang berbahagia, kita akan bahas tentang peluang usaha. Nah, bagaimana cara mencarinya? Bagaimana cara menciptakannya? Dan bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha tersebut? Nah, kita akan bahas mulai dari pengertiannya. Berdasarkan beberapa pendapat dari ahli tentang pengertian peluang usaha, menurut Hadif Pranata ialah peluang usaha merupakan sebuah risiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungan dengan finansial. Sedangkan menurut Thomas Zimmerel mengatakan peluang usaha merupakan sebuah tahapan yang terdiri atas kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap harinya. Sedangkan menurut Robin N. Coulter mengatakan peluang usaha merupakan sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Dari beberapa pengertian dari ahli, dapat kita simpulkan bahwa peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat agar bisa diambil atau dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menciptakan nilai tambah guna memenuhi kebutuhan. Ananda mahasiswa yang berbahagia, dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan tadi, coba kita kaji kata dari peluang usaha. Peluang ialah kesempatan, sedangkan usaha ialah keinginan kebutuhan yang akan dilaksanakan atau dilakukan. Nah, dalam suatu bisnis tidak akan ada peluang tanpa usaha. Tidak akan ada usaha tanpa peluang. Nah, di sini banyak orang yang keliru akan peluang usaha. Ada beberapa orang yang bisa melihat peluang, tapi tidak bisa menjalankan usahanya. Namun, dia mempunyai suatu ide, suatu usaha. Namun, dia tidak nampak kesempatan dari suatu usahanya tersebut. Tidak ada peluang terhadap penempatannya. Maka dari itu adalah peluang usaha harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Anda masih sama berbahagia. Peluang usaha bisa dicari di lingkungan sekitar kita. Dan dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, mencari usaha yang potensial. Carilah potensi apa saja yang ada dan sedang berkembang. Jangan membuat usaha yang potensinya tidak ada dan tidak sedang berkembang. Misalkan jika suatu lingkungan Anda sedang berkembang, suatu bisnis kreatif kuliner, maka rintislah bisnis kulinernya. Bisa itu kuliner masakan, seperti makanan instan, frozen food, wisata oleh-oleh seperti keripik, kentang balado, sanjay, dan sebagainya. Yang kedua, amati keperluan yang paling dibutuhkan. Analisis keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah alat pemenuh kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, atau keperluan anak sekolah, dan lain sebagainya. Jadi, Anda bisa mengetahui sasaran pasar sehingga bisnis tidak akan terlalu sulit untuk berkembang, baik secara konvensional maupun digital. Yang ketiga, memanfaatkan usaha yang ada di sekitar. Carilah peluang usaha yang bisa Anda dapatkan dengan cara bekerja sama dengan pengusaha atau perusahaan. Jika seseorang tersebut atau pengusaha memproduksi suatu usaha pakaian atau makanan, maka Anda bisa menjalin hubungan dengan pemilik usaha untuk menjual barang produsen, bahkan bisa memasarkan melalui bisnis digital dan memanfaatkan internet dan sosial media. Karena tidak sedikit usaha yang akan membutuhkan bantuan penjualan secara digital. Untuk menciptakan peluang usaha, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, melihat problem yang ada di sekitar kita. Sama halnya dengan peluang, namun peluang bisa diciptakan oleh problem yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalkan, jika daerah sekitar Anda mengalami kesulitan untuk mendapatkan peralatan listrik, maka Anda bisa menjual peralatan listrik dengan membuka toko-toko listrik yang ada di sekitar lingkungan Anda.
Memberikan nilai tambah. Menciptakan peluang usaha bisa memberikan nilai tambah pada barang atau jasa untuk bersaing. Karena dengan memberikan nilai tambah merupakan keharusan bagi Anda untuk meningkatkan kualitas atau layanan, sehingga produk yang dihasilkan lebih kompetitif untuk bersaing. Berikutnya, kreativitas. Menciptakan peluang usaha dari kreativitas tidak lepas dari orang-orang yang kreatif dan berpikiran kritis. Karena kreativitas akan menciptakan sesuatu pembaruan terhadap suatu bisnis. Karena kebaruan dalam suatu produk akan membuat orang itu kagum dan tertarik. Apapun usahanya, baik kuliner, jasa, atau pelayanan, akan membutuhkan yang namanya kreativitas. Apapun usahanya, baik barang maupun jasa, dengan kreativitas akan menarik konsumen untuk datang dan ingin mencobanya. Selalu berinovasi. Inovasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah. Inovasi adalah satu kunci untuk mencapai suatu bisnis agar bertahan. Fungsi suatu bisnis adalah inovasi dan pemasaran. Karena persaingan akan terus meningkat dan akan memaksa pengusaha untuk berpikir kritis. Jika Anda lengah, maka usaha Anda akan cepat digantikan oleh pesaing Anda. Ketika kita membuat suatu usaha, maka kita akan dihadapi oleh beberapa ancaman dan peluang yang akan datang menghampiri usaha kita tersebut. Sehingga dibutuhkan pemetaan peluang agar usaha atau bisnis lebih terencana. Dan analisis yang digunakan untuk pemetaan adalah analisis SWOT. SWOT berasal dari kata strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunity artinya peluang, dan threat artinya ancaman. Gunanya apa sih analisis SWOT ini? Biasanya gunanya adalah analisis untuk lingkungan internal dan eksternal suatu usaha. Internalnya itu untuk melihat kekuatan dan kelemahan suatu usaha. Sedangkan eksternalnya untuk peluang dan ancaman suatu usaha. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan usaha dan menentukan strategi dan pengembangan usaha. Apa itu SWOT? Strength. Kekuatan apa yang akan Anda buat terhadap suatu usaha? Tonjolkan apa menjadi kelebihan suatu usaha Anda tersebut. Kedua, weakness, yaitu kelemahan apa yang akan Anda tutupi agar usaha Anda tidak berdampak buruk terhadap suatu bisnis Anda tersebut. Ketiga, opportunity, kesempatan apa yang akan Anda kejar ketika usaha Anda telah berdiri nantinya. Threat, ancaman apa yang akan datang ketika bisnis Anda setelah berdiri nantinya. Maka Anda harus antisipasi ancaman apa yang akan datang terhadap suatu bisnis Anda. Dengan menganalisis SWOT, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan usaha tersebut.